di alam yang terbuka di tanah Papua, di Provinsi Jayapura, di depan Polres Jayapura. Kembali suara kenabian berbicara. Anak-anak negeri Papua berdiri atas negeri ini, sehingga kebenaran dinyatakan di negeri ini. Karena Amsal 14 ayat 43, ketika kebenaran ditinggikan, maka Tuhan mengangkat derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Maka hari ini ya Tuhan, kami berdiri karena Engkau menghendaki Papua dipulihkan. Engkau menghendaki para pemerintah harus bertobat, para pemimpin, para SKPD harus bertobat dan tidak kompromi dalam kejahatan. Sebab Engkau berfirman dalam Pengkhotbah 3, di tempat pengadilan tidak ada keadilan. Dan hari ini kami berdiri, kami bawa sangkakala dan kami mau berdoa bagi Papua, sehingga Tuhan menyatakan keadilan-Mu, supaya orang yang tidak bertobat, yang tidak adil, yang hidup dalam ketamakan, yang hidup dalam kemunafikan, yang hidup dalam kenajisan, Tuhan bersihkan negeri ini dari pemerintahan sampai kepada masyarakat, supaya tinggal kebenaran. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya baik saudara, suatu kota pemimpin dia mau kotanya bersih. Saya dari kota Biak, saya penginjil dari kota Biak. Suatu kota pemimpinnya mau kotanya bersih. Kotanya bersih, orang-orang mulai bersihkan kota dari segala pedagang yang berjualan supaya kota itu kelihatan rapi. Tuhan juga mau kota ini rapi, manusianya juga harus takut akan Tuhan. Kita bersihkan kota, kita bersihkan segala kejahatan, kita bersihkan dosa. Hari-hari ini, setiap rapat SKPD ini kita harus perhatikan apa yang ada di kota ini. Ada penginjilan kah, ada pesta pora, ada hantu waena, ada jembatan jember, ada jembatan merah. Saudara, ini kejahatan yang harus dihentikan dan tidak bisa diizinkan oleh pemerintah. Ini harus dihentikan, tidak kompromi, tidak bisa diizinkan. Pesta pora, generasi Papua hancur, para rumah tangga hancur. Pemerintah punya otoritas untuk hentikan kejahatan. Kenapa kami harus bicara di depan sini? Anda punya wewenang, Anda punya otoritas untuk menghentikan kejahatan, supaya ke depan 2025 generasi Papua tidak akan hancur. Di luar Tuhan manusia binasa. Dengar saudara, di luar Tuhan manusia binasa. Hentikan pesta pora yang liar yang hari-hari ini generasi hancur. Goyang sampai pagi, pulang pagi. Ada ganja di dalam, ada seks di dalam. Itu kejahatan. Papua tidak terus bicara pemekaran. Papua harus mempersiapkan diri. Kedatangan Tuhan, Alkitab bilang hari Tuhan itu hari yang pahit. Pahlawan pun tidak akan mampu menghadapinya. Engkau polisi, kalau kau tidak takut Tuhan, engkau tidak akan mampu menghadapi hari Tuhan yang pahit. Seperti itu, kejahatan ini sudah terbuka kami lihat. Kami masyarakat yang kecil kami sudah tahu. Ganja kami tahu. Ini anak-anak ganja yang Tuhan tangkap. Tolong berdiri depan. Ini anak-anak ganja yang Tuhan tangkap lewat pelayanan. Ada dua hukum. Hukum dunia ini bisa dibeli. Hukum Tuhan tidak bisa dibeli. Hukum Tuhan sanggup merubah manusia. Biar hari ini banyak tahanan di dalam, engkau nasihat tidak akan berubah. Tapi kalau kau beritakan Injil dengan hati, karena kau punya hati atas Papua, generasi muda akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita tidak bekerja untuk dapat duit saja, tapi bagaimana kita memiliki hati akan Tuhan, supaya negeri kita dipulihkan oleh Tuhan. Saudara
prajurit, saya juga prajurit sorga. Kalau Anda menyandang prajurit sorga, saya kasih jempol. Anda dua prajurit, polisi dan prajurit sorga. Bicara keadilan dan bicara kebenaran. Ketika yang di atas itu salah, yang di bawah akan salah. Kalau negeri ini kita bangun dengan hal-hal yang salah, kita kompromi dengan hal yang salah, kita kasih izin hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, saudara, Papua akan hancur kalau tidak ada takut akan Tuhan. Pemimpin tidak takut Tuhan, Papua hancur. Kemarin kami datang, bulan apa kemarin di kantor gubernur? Februari, 14 Februari. Ya, 14 Februari, khotbah di sana. 14 Februari. Kami dari Biak, suara Tuhan datang untuk Bapak Gubernur Lukas NMB. Dengan saudara, Yeremia, Nabi Yeremia diutus kepada pemerintah. Kami mau masuk di pemerintah, orang kecil kayak kami susah masuk. Sehingga kami harus teriak di jalan. Saya tidak mau ketemu pemimpin orang berdosa, lebih baik saya ketemu Tuhan. 5 menit saya masuk dalam hadirat Tuhan. Ketemu orang bersalah, orang berdosa, susah saya masuk. Saya bukan lapar, saya cari duit, saudara. Tuhan kasih kenyang saya. Orang anak Tuhan tidak miskin. Ketika kami datang di kantor gubernur, Tuhan memperlihatkan di Biak, Tuhan, Papua akan kehilangan pemimpin. Tuhan akan hukum pemimpin. Dia akan mati dengan tidak wajar. Dan kematiannya, kematian pemimpin itu akan membawa kesukaran bagi Papua, akan membawa konflik bagi Papua. Ini suara Tuhan, bukan kami mengada-ada. Kematian pemimpin itu akan bawa konflik dan akan bawa kesukaran bagi Papua. Papua tidak akan begini, tidak akan nyaman terus. Kita akan masuk dalam hari yang sukar. Kesukaran akan datang, kelaparan akan datang. Aturan akan terjadi, aturan akan mendesak setiap orang. Itu akan terjadi di akhir zaman. Firman Tuhan akan digenapi. Oleh sebab itu engkau pemimpin bijaksana, memimpin negeri ini, supaya negeri ini penuh kemuliaan. Apapun yang terjadi, Tuhan pelihara negeri ini. Maaf ya, maaf ya, orang yang pilih pulang. Ibu masalah tidak terjadi. Kita tidak perlu bersemangat. Amsal dalaman. Haleluya. Saudara dengar firman Tuhan. Ini firman kebenaran. Saudara, Alkitab kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sebenarnya. Yesus kebenaran yang sebenarnya. Semua agama akan menuju ke sana. Surga dimiliki oleh Yesus. Orang ke surganya Yesus. Kalau kau tidak tahu alamat ke surga, kau tidak akan sampai ke sana. Kalau kau ke Jayapura, kalau kau belum pernah ke Jayapura, pasti kau tanya alamat. Kau ke surga pun juga, kau harus tahu alamat ke surga. Kau mau pergi ke Waena, ke Lere sana, pasti kau tanya alamatnya. Surga juga ada alamat yang dimiliki oleh Isa Al-Masih, Nabi yang turun pada akhir zaman. Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dialah alamat yang sesungguhnya. Amin. Baik, saudara dengar wejangan hikmat. Amsal 8 ayat 1. Saudara dengar. Bicara. Selamat siang. Kami dari Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura menyampaikan kepada warga Kota Jayapura bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Sekali lagi, pembayaran pajak bumi dan bangunan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Diharapkan kepada warga Kota Jayapura sekalian agar segera melakukan pembayaran di Bank Papua atau di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas nama warga Kota Jayapura sekalian, kami ucapkan terima kasih. Ya, baik. Baik, aturan harus didengar. Kalau tidak didengar, ada sanksinya.
Begitu pula firman Tuhan, kalau tidak didengar ada sanksi. Amin. Haleluya, saudara dengar firman Tuhan. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, dengar saudara. Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang di depan kota. Pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia aku tunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membukakan bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian. Bagi bibirku, segala perkataan mulutku adalah adil dan tidak ada yang berbelit atau sero. Kenapa kepandaian harus berdiri di jalan? Kenapa hikmat harus berseru-seru di tepi jalan? Ini harus dinyatakan. Kebenaran harus disingkapkan. Kejahatan harus dihentikan. Pesta pora perjudian harus dihentikan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Ketika negeri ini menderikan kefasikan, kejahatan merajalela, Tuhan akan menghukum. Tuhan kita, dia tidak pandang engkau kaya, engkau miskin, engkau putih kulit, rambut lurus, keriting, hitam kulit. Tuhan dia adil atas semua manusia. Hari-hari ini Mazmur berkata dalam buku Mazmur pasal 2. Mazmur berkata, orang mereka-reka perkara yang sia-sia. Setiap rapat SKPD, orang mereka-reka perkara yang sia-sia. Bicara politik, bicara pemekaran, itu yang dibicarakan, tapi tidak membicarakan bagaimana Papua mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Papua ada pemuji dan penyembah, ada nabi seperti Israel punya nabi Elia. Amin. Amin. Saudara dengar Mazmur 2. Raja yang diurapi oleh Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia dengar. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar mufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Haleluya. Amin. Tidak ada gaji, tetapi Tuhan suruh berdiri supaya para pemimpin bertobat. Sangkakala digenapi. Apa arti sangkakala? Para penginjil yang berbicara itu sangkakala yang sebenarnya. Amin. Doa orang benar Tuhan akan musnahkan para pemimpin yang tidak benar. Bukan asal saya bicara, saya akan lepas doa. Mengapa di tempat pengadilan tidak ada keadilan? Hukum ini bisa dibeli, sudah banyak terjadi saudara. Tapi saudara dengar, engkau yang menabur kejahatan, engkau akan menuainya.